Ya, thank you, Bino. Jadi pagi ini kita akan ke topik. Jadi kita kedatangan tamu istimewa ya. Udah kita sendiri, teman-teman kita sendiri sih. Jadi dalam hari kata kita akan Ibu Rika akan menceritakan mengenai storytelling dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bu Rika Triani ini adalah seorang pendongeng, itu profesinya dia, dan kita ingin mendengar bagaimana storytelling dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata di berbagai aspek bisa ya, apa? Silakan Bu Rika. Terima kasih Kak Abe. Wah, senang sekali nih hari ini saya berkesempatan berbagi di meditasi pagi ini karena eh, apa ya? Buat saya kenalan dulu deh. Tadi kalau Kak Abe udah kenalin sedikit. Nama saya Rika. Seperti Kak Abe katakan, saya adalah seorang storyteller. Saya adalah seorang pendongeng. Alhamdulillah saya sudah mendongeng selama 25 tahun. Jadi tahun ini adalah tahun ke-25 saya mendongeng. Dulunya saya berawal dari seorang volunteer, seorang mahasiswa yang melakukan kegiatan volunteer dongeng. Nah, ternyata dengan berjalannya waktu, saya juga menyadari passion saya adalah di dongeng ini gitu. Jadi sampai akhirnya sekitar tahun 2013 itu saya menjadi seorang profesional storyteller, dalam arti saya benar-benar menerima uang dan mendongeng adalah pekerjaan utama saya gitu. Nah, jadi dulunya sih apa ya, saya melihat dongeng itu hanya untuk anak-anak gitu ya kan, kayaknya gitu ya kok Abi. Biasanya soalnya orang nih kalau dengerin dongeng pasti dia komentarnya ke saya satu, bentar Kak Rika, aku mau bawa bantal sama guling dulu karena aku mau tidur gitu. Jadi asosiasi yang ada di kepala Bapak Ibu biasanya dongeng itu adalah sesuatu untuk pengantar tidur gitu. Pasti abis itu aku ngantuk dan aku tidur, mungkin karena kita kebiasaan sama ayah ibu juga dibacakan cerita ya sebelum sebelum tidur gitu KB. Tapi aku juga mau dengan berjalannya waktu, aku akhirnya menyadari kalau ternyata dongeng itu tuh luar biasa, luar biasa. Itu bisa menyentuh ke semua aspek di kehidupan kita KB. Karena ternyata dongeng itu tuh enggak hanya apa ya, nggak hanya menyampaikan misalnya cerita Timun Mas ke anak-anak ya, tapi dongeng itu merupakan seni komunikasi dari si storyteller, dari pendongengnya ke audiens. Jadi kayak yang Ko Abel lakukan setiap hari ini nih sebenarnya adalah salah satu dari aspek dongeng. Karena Ko Abel kan Oke. apa namanya, apa yang dirasakan, gimana rasanya, lihat apa tadi, itu juga dilakukan oleh seorang pendongeng gitu ya. Jadi mereka mengulik ada apa sih di audiensnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ngundang saya nih, saya biasanya juga akan bertanya audiensnya siapa. Jadi saat saya mendongeng untuk anak berumur 3 sampai 5 tahun, pasti beda dengan saya bercerita di sini. Karena di sini audiensnya adalah umurnya pasti sudah dewasa. Nggak mungkin saya sekarang ngomong pada suatu hari ada matahari yang bersinar terang sekali. Terus Bapak Ibu, ini Kak Rika mau ngomong apa sih kok tiba-tiba aku didongenginnya ceritanya gitu. Jadi audiensnya juga berpengaruh. Siapa audiens yang akan kita ceritakan gitu. Jadi dari situ. Terus aku juga melihat ternyata dongeng ini kayak tadi Ko Abe juga udah mendongeng. Terus kita presentasi pun kalau kita bawakan dengan gaya mendongeng, itu biasanya orang-orang yang dipresentasikan tuh akan lebih mengerti maksud kita gitu ya. Jadi presentasi kita tuh luas, nggak kaku. Orang-orang selalu menduga, wah dongeng itu berarti kan pasti dimulai dengan kata once upon a time, pada suatu hari. Sebenarnya nggak juga gitu. Bahkan uh, kalau kita lihat uh, presentasi itu misalnya gini, waktu Apple aja, kenapa sampai sekarang
orang-orang yang sudah memakai produk Apple itu tuh kayaknya susah banget untuk beralih ke produk-produk saingannya gitu, ke Android apa-apa. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata gitu ya, Android sama Apple itu kan kayaknya ya ampun, ini nih Android itu udah keren banget, jauh di atas Apple. Tapi orang-orang yang sudah maniak dengan Apple, mau dikatakan kayak apa, mereka nggak akan beralih. Mau harganya berapa puluh juta, beli aja. Why? Gitu. Karena cerita di balik Apple itu yang sudah merasuk ke belakang bawah sadar mereka. Cerita bahwa kalau kita pakai Apple, itu gengsinya tuh naik banget. Dengan untuk pakai Apple, kemudahan semua tuh pasti ada. Nah, itu yang sudah merasuk di bawah sadarnya para pengguna Apple ini. Jadi mereka susah sekali beralih ke Android. Jadi kita bisa lihat dari situ aja. Kan bagaimana para petinggi-petinggi Apple ini mempresentasikan produk Apple-nya dengan cara metode storytelling, dan mereka berhasil. Sampai sekarang kita lihat penjualan Apple nggak turun ya kok, maksudnya biar harga satu handphone sampai 20 juta orang aja beli gitu. Karena kayaknya nggak masuk akal, tapi buat mereka ya masuk akal dong. Aku dapat kok, aku dapat gengsinya, aku dapat apa yang aku mau gitu. Bahkan pernah ada foto di mana ada runway apa namanya peragaan busana gitu ya. Orang-orang yang memotret semuanya berderet, ada bubble-nya 3 gitu. Jadi semuanya Apple 13 yang dipakai untuk nge-shoot. Jadi segitunya Apple itu merasuk sampai semua orang punya barang yang sama. Jadi dari situ kita bisa melihat storytelling itu bisa berpengaruh banget di kehidupan kita. Itu kan mungkin Bapak Ibu juga bertanya, itu kan di kehidupan ini Kak, kalau di kehidupan saya mana mungkin saya cerita sama anak seperti itu gitu ya Kak Abe. Nah ini dia nih Bapak Ibu, jangan salah, sebenarnya anak itu sampai besar pun mereka akan senang didongengi. Tapi bagaimana cara mendongengnya kita gitu. Jadi makanya tadi aku katakan juga di awal, tergantung audiensnya siapa. Itu berpengaruh pada cerita yang akan kita bawakan ke audiens gitu. Model ceritanya apa. Jadi kalau misalnya aku disuruh manggung di depan anak kuliah, ya tadi aku nggak mungkin bercerita ceritanya anak kecil. Pasti ada aspek lain yang aku ganti supaya mereka bisa terima gitu. Dan kalau anak SMP, SMA, saya juga sering mendongeng di panti wedra gitu ya. Itu kita membawakan cerita yang berbeda karena memang audiensnya berbeda. Nah, apa yang mau kita sampaikan ke anak-anak? Biasanya kayak gini kok, Abe. Aku contohkan ke anak-anak kecil dulu ya. Ini mungkin Bapak Ibu masih ada yang punya anak kecil atau yang punya cucu gitu ya. Aduh, cucuku nih disuruh makan susah banget. Kalau ini nolak terus, pokoknya mulutnya nutup terus. Bisa loh kita sampaikan dengan cara bukan menyuruh anak itu. Jadi bukan gini, mendongeng itu mengajari tanpa harus menggurui gitu. Itu yang saya pegang selama ini. Jadi kalau ke anak-anak kecil, aku memakai dongeng di mana mereka akhirnya bisa berpikir dan mereka merasa oh iya itu betul ya, dan mereka akan melakukan itu dengan hati yang senang gitu ya. Jadi tanpa keterpaksaan. Misalnya kayak tadi susah kalau makan jangan sambil berdiri. Kayaknya kita kalau nggak anak-anak maunya makan lari gitu ya. Terus kita sambil marah. Aku punya dongeng bercerita tentang 2 sahabat namanya Happy dan Sadie. Nah, di cerita ini ada adegan di mana mereka berdua sedang makan. Happy makan sambil duduk, makan es krim sambil duduk, dan si Sadie makan es krim sambil berdiri. Dan Sadie itu tadinya, ngapain sih duduk, enakan sambil berdiri. Kita makan bisa sambil lihat-lihat ke sana, ke sini, lu lihat. Nah, tapi karena dia sambil berdiri, dia berlari, akhirnya dia tersandung batu dan es krimnya jatuh. Akhirnya Sadie menangis. Jadi Happy sahabatnya lalu mengajak untuk duduk dan mereka berbagi es krim. Jangan nangis.
ayo kita makan es krim bareng-bareng. Nah, waktu itu saya ceritakan ke anak saya dulu, yang terjadi selanjutnya adalah kalau dia mau makan sambil berdiri, saya tinggal bilang, kak, ingat nggak cerita Mama Happy sama Sedi? Iya, ingat. Kalau Happy makan gimana? Happy, makannya sambil duduk, mah. Kalau Sedi makannya berdiri. Nah, terus kakak sekarang kayak siapa nih? Kayak Happy atau kayak Sedi? Terus dia akan ketawa karena dia mungkin menyadari kalau dia sedang makan sambil berdiri. Kayak Sedi. Oh iya, kalau kakak makan nanti makanannya jatuh, kira-kira nangis nggak ya kayak Sedi? Bisa sih. Ya udah yuk, makannya duduk dulu yuk. Nanti kalau sudah selesai baru kita jalan lagi. Nah, terus anak saya biasa dengan sukarela, oke, jadi aku kayak Happy ya, Mah. Kayak Happy. Yuk sini ya duduk. Saya dengan pengalaman seperti itu, jadi saya juga menyadari sebenarnya kita nggak usah pakai tarik urat untuk memberitahu anak-anak gitu. Jadi cukup kita memberitahu satu cerita, nanti kita akan refer ke cerita itu. Kalau ada kejadian seperti itu gitu ya, ingat nggak sih cerita ini? Ingat nggak cerita ini? Jadi kita nggak capek nih, dan kita nggak yang papa mamanya nggak cranky, anaknya juga nggak cranky gitu ya. Karena sekarang kan biasanya yang cranky sebenarnya dua-duanya, papa mamanya cranky, anaknya juga cranky gitu ya, karena sama-sama nggak nurut. Padahal dengan berkomunikasi seperti itu akan lebih sangat-sangat memudahkan, karena saya sudah mencobanya kepada 3 anak saya gitu. Jadi saya merasa ini applicable banget nih dongeng ini di kehidupan sehari-hari. Atau misalnya saya sedang mengajarkan sayur-sayuran untuk anak-anak. Jadi saya tuh ngajarin sayur-sayuran itu tuh ada 2 sih. Biasanya saya ngajak mereka ke tukang sayur apa ke supermarket gitu ya. Terus mulai itu nunjuk, itu wortel, itu buncis, itu kol, itu segala macam lah, itu pare. Nah, terus ada juga saya bawakan dalam bentuk cerita. Jadi misalnya, hari ini pasukan sayur-sayuran akan membuat sop. Mereka sedang bersiaga, gitu. Bersiaga untuk masuk ke dalam panci. Siapakah saja mereka? Nah, anakku tuh biasanya udah mulai matanya berbinar-binar tuh sambil di dapur gitu. Yuk kita lihat yuk. Ini ada apa ya? Warnanya orange, panjang, tapi harus dikupas dulu nih kulitnya supaya dia bersih. Oh, wortel. Oke, kepasukan wortel masuk ke dalam panci. Nah, nanti kita misalnya habis itu kol. Ini ada sayuran yang keriting, warnanya putih, gitu. Bentuknya seperti ini. Siapakah dia? Itu kol, mah. Oke, pasukan kol juga masuk ke dalam panci. Jadi dengan kita mengajak bermain, anak-anak nggak sadar kalau dia sebenarnya kita lagi ngajarin gitu ya tentang sayur-sayuran. Jadi mereka dengan senang hati tuh menerima itu. Dan kemarin, nah semoga nggak pada tidur nih ya, benar-benar Pak Albert. Nah kemarin juga saya baru kemarin ini saya bercerita ke anak-anak. Kebetulan saya juga memegang book club, jadi untuk 4 kategori gitu ya. Jadi ada anak TK kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6, dan yang SMP ke atas. Nah, yang kemarin itu yang kelas 1 sampai kelas 3, saya bercerita tentang sebenarnya nggak ada hubungannya sih, cuma di cerita itu di buku itu ternyata waktu kami buka kami telaah gambarnya di buku itu tuh baru ketahuan kalau si tokohnya itu ada di kota Medan. Jadi motornya depannya nama BK bukan B gitu ya. Berarti dia jadi Medan. Terus karena dia mengantarkan seorang neneknya memakai ulos. Akhirnya kami juga membahas ulos gitu. Terus si anaknya ini ternyata lagi jadi tukang ojek gitu ya, sudah remaja, sudah kuliah dia ceritanya. Nah, dia mengantarkan kue. Kuenya itu kue ombus-ombus dan kue lapet. Nah, anak-anak tuh bertanya sama saya, Karika, kue ombus-ombus tuh apa? Karena kebetulan saya tinggal di Bogor,
Jadi di kami tuh nggak ada namanya kue ombus-ombus gitu ya. Kue lapet tuh nggak, anak-anak nggak kenal gitu, kue itu. Akhirnya saya kasih lihat gambarnya, dan saya juga kasih lihat mereka itu kue itu tuh dibuat dari apa. Karena kalau lapet itu dari ketan dan gula merah gitu ya. Sedangkan kalau ombus-ombus itu dari tepung beras dan gula merah juga, dan dua-duanya sama-sama dibentuk segitiga dengan daun pisang. Saya nggak nyangka ternyata keterangan saya yang lebih detail itu ini masuk ke anak-anak gitu. Jadi ada satu ibu laporan jam 8 malam, Kak Rika, gara-gara tadi ceritanya mendetail, ternyata anak saya jadi bisa membayangkan si kue ombus-ombus. Dan dia memaksa saya untuk mengeksekusi membuat kue ombus-ombus itu gitu seperti apa. Ya, Mama ini gampang kok, cuma tepung beras, kelapa dan gula merah. Mama pasti bisa. Terus dia dibilang nggak ada, Mama nggak punya daun pisangnya gitu. Terus mereka yang akhirnya lari keluar mencari pohon pisang gitu untuk bagaimana supaya tetap mengeksekusi kue ombus-ombus ini. Jadi ternyata dari sebuah cerita kita bisa memantik rasa keingintahuan anak-anak. Oke, terima kasih Bu Yuli, sama-sama. Nah, dari rasa keinginan tahuan anak-anak gitu, dan itu yang terpenting. Sama juga dengan halnya orang dewasa. Gimana nih kita bisa memantik keingintahuan mereka gitu ya, apalagi kalau kita mau menjual produk, kita jualan nih. Yang kita suka salah adalah kita memaksakan kalau jualan itu kan pokoknya aku punya kacamata, jadi kacamataku ini bagus banget, pokoknya super deh, kita bisa menghilangkan minus, bisa menghilangkan plus si kacamata ini gitu misalnya. Nah, tapi kalau ternyata orang yang kita ceritain nggak pakai kacamata, ya nggak akan laku gitu ya cerita kita gitu. Tapi mungkin kita bisa bercerita dari kebutuhan dia, misalnya kalau ternyata ada penelitian bahwa setiap orang di atas umur 40 biasanya punya kecenderungan akan memakai kacamata karena kemampuan melihatnya sudah mundur. Nah, kacamatanya itu biasanya nanti plus ukurannya karena memang kita susah untuk melihat dekat, apalagi sekarang kita banyak terpapar barang elektronik gitu ya, terpapar gadget di komputer. Nah, terus biasanya orang-orang tuh baru, oh iya ya, umurku 40 ya. Iya, mulai susah nih baca. Ada info apa sih? Nah, itu baru tuh mau tahu lebih gitu. Nah, dari kita cerita itu baru mereka, oh iya. Iya ya, benar juga ya, ternyata menyadari kayaknya memang aku mulai butuh kacamata nih. Terus pasti mereka akan menanyakan, emang kalau pakai kacamata kamu apa lebihnya? Apa untungnya buatku? Nah, dapat kita ceritakan lebih lanjut lagi. Nah, jadi kacamataku ini bisa bla 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 gitu. Itu yang saya terapkan di dunia sehari-hari gitu ya. Jadi untuk kita berkomunikasi dengan orang, kadang-kadang kita tidak bisa frontal, tapi ya dengan menggunakan cerita membuat mereka berpikir dan akhirnya mengiyakan apa yang kita mau gitu. Jadi begitulah kehebatan sebuah dongeng, sebuah cerita di kehidupan sehari-hari. Saya nih sebenarnya lebih suka ada tanya jawab nih, kalau Abi siapa tahu ada yang mau bertanya gitu ya. Apa sih yang bisa, seperti apa sih dongengnya? Boleh banget nih kalau ada yang mau bertanya, atau mungkin kok Abi ada yang mau ditanyain kok Abi. Jadi kalau Pada misalnya ya misalnya dibilang 3 tips untuk jadi storyteller yang baik itu apa? Misalnya yang pertama membangkitkan keinginan tahuan, kedua membangkitkan harus kayak membujuk kayak begitu, ketiga apa? Kalau 3 tips buat jadi storyteller yang baik itu apa? Kalau saya kita punya cerita yang bagus. Cerita yang bagus itu bukan berarti harus cerita fiksi ya, Ko Abe, tapi kita tahu apa yang mau kita sampaikan. Baik itu presentasi kita, baik itu kalau cerita pun, jadi kita punya cerita yang bagus yang akan kita sampaikan, dan itu kita menguasai. Jadi yang pertama kita menguasai cerita, apapun itu bentuk ceritanya gitu ya. Bahkan itu
seandainya kita mau curhat pun kita sudah menguasai isi curhat kita gitu ya. Di Oh, apa nih yang mau kita curhatnya pakai sampaikan. storyteller juga tekniknya. Iya, karena sebenarnya yang nggak, kalau mungkin banyak yang bilang aku tuh nggak bisa loh storytelling gitu ya. Saya akan bilang bohong, karena semua orang bisa curhat. Curhat itu salah satu Oh, bentuk storytelling. Dan atau semua orang bisa ngegosip, yang gampangnya ya. Kita kalau mau ngegosip gimana sih enaknya? Kobet, tahu nggak sih, masa si Bu Ratna itu kemarin kesini, saya ngomong dengan muka yang ini, dengan badan yang bergoyang-goyang gitu, itu pasti Kobet, kenapa Bu Rika gitu. Ada rasa excited untuk menceritakan itu, karena kita ngomongnya juga udah dengan mata berbinar, dengan tangan yang mungkin gemes. Nah itu, jadi yang pertama ceritanya kita kuasain. Lalu yang berikutnya adalah, kalau saya selalu mengatakan ucapan kita harus jelas kok, Abe. Jadi A, I, U, E, O-nya tuh kedengeran. Karena kalau kita mendengarkan orang berbicara nggak jelas pronunciation-nya gitu, biasanya kita juga ngomong apa sih nih orang, nggak jelas banget, ngegerundeng. Ini nggak, dia akan pergi gitu, pelan-pelan pergi. Dan yang berikutnya kita harus kita ekspresif, Abe. Jangan dongeng dengan muka lempeng. Jadi kita bayangin ngobrol sama orang, mukanya lempeng banget. Pasti lama-lama kita juga bosen. Lama-lama nih, gitu, lama-lama turun. Tapi kalau kita ngeliat matanya berbinar-binar, mungkin dengan masa gitu sih, kesel kan? Gitu. Jadi dengan gestur, dengan ini, nah itu biasanya orang akan lebih excited untuk mendengar cerita kita. Walaupun mungkin nggak usah berlebihan ya, kan kita bukan mau teatrikal. Dibedakan nih Bapak Ibu bercerita apa di kesehari-hari sama yang teatrikal gitu. Kalau teatrikal jelas ya, pokoknya dengan gestur yang besar apa. Tapi kalau misalnya kita sehari-hari cukup misalnya, sebentar, aku mikir dulu ya. Ini nih, kalau kita melihat gestur begini itu biasanya orang udah bosen. Kita lihat, hati-hati ini udah bosen nih gitu. Nah, gimana nih supaya orang dengerin kita nggak kayak begini. Tapi ini juga bisa kita sampaikan, iya aku nunggu. Kita gestur seperti ini pun juga bisa artinya menunggu gitu. Jadi apa yang bisa kita kalau dari storytelling itu KB. Jadi kalau kita mau didengerin orang, pertama ceritanya bagus, kedua suaranya bagus, lalu memberikan isi di setiap kata. Jadi bisa juga gini, setiap kata punya rasa. Nah, jadi itu yang masih kita isi ke cerita kita. Jadi marah tuh rasanya kayak gimana, senang itu rasanya seperti apa gitu. Dan nah ini ada dari Bu Yuli ini, kalau membujuk bapak saya yang sudah lanjut usia minum obat dengan storytelling juga. Nah itu dia. Jadi sebenarnya kita di setiap kehidupan kita tuh bisa memakai itu tadi untuk mengajak tanpa harus memaksa, mengajar tanpa harus menggurui. Nah itu storytelling tuh hebatnya di situ Kak Abe. Dan kalau Kak Rika sih mungkin udah 25 tahun, udah enak. Saya belum pernah coba. Tenang, Bapak Ibu. Ini masalahnya cuma jam terbang. Makin banyak kita belajar, makin banyak kita mencoba, biasanya akan semakin baik. Bahkan untuk komunikasi dengan antar pasangan itu juga bisa dengan storytelling gitu ya. Kan kita sadar nggak sih sebenarnya kita kalau pacaran atau kita ini juga yang kita lakukan dengan storytelling kok gitu. Kayak misalnya kalau Abad cerita kemarin naik motor ketabrak, itu kan juga storytelling gitu ya. Kebayang nggak sih 3 detik aja telat, itu berarti nyawa saya itu udah nggak ada. Itu dengan cara itu orang-orang akan ngebayangin, ya ampun, iya ya 3 detik itu rodanya nggak berhenti. Itu kan biasanya kita akan imajinasi, kita akan bermain. Jadi kita akan empatinya akan lebih jalan. Oh iya benar, wah benar-benar ya kok Albert ya kegunaan. Akhirnya bisa mensyukuri karena kita jadi ikut merasakan. Jadi itulah hebatnya storytelling. Jadi mungkin kok Albert atau teman-teman yang lain nggak menyadari nih kalau sebenarnya udah pakai gitu. Cuman nggak tahu itu sebenarnya dari storytelling. Dan ada juga
gimana sih caranya menyampaikan yang gampang? Ya coba dengan kayak gitu tuh kita bisa nyontoh Ko Albert, Ko Indra kalau menyampaikan sesuatu di TikTok, tapi itu tuh juga cara storytelling. Jadi coba kita diberati setiap hari, biasanya kita akan bisa membujuk orang untuk mengikuti apa yang kita mau dengan cara yang mudah gitu, Ko Dirimu harus Albert. masuk itu TikTok, Instagram, YouTube, harus reelnya. Ya, benar. Jadi sebenarnya yang dilakukan orang-orang di TikTok pun juga storytelling kan. Misalnya nih, bagaimana caranya memasak makanan A. Terus dia kasih lihat motong-motongnya, kasih lihat nyalain apinya, dimasukinnya gimana. Itu kan storytelling sebenarnya gitu. Film pun juga storytelling. Jadi kita suka nggak sadar aja sih kalau sebenarnya itu bisa kita pakai. Jadi kalau misalnya ada yang salah nih dengan komunikasi kita nggak lancar komunikasi dengan anak, dengan suami, dengan istri, gitu ya, dengan orang tua. Mungkin kita bisa lakukan ya itu. Jadi jangan langsung maunya, kadang-kadang orang tuh maunya kan langsung yang ngomongnya A. Ya. Kadang-kadang kita dengan Iya. muter sedikit, kasih imajinasi, mereka akan bisa lebih menerima apa yang kita mau. Gitu kok, Dirimu Albert. sebetulnya bisa masuk ke konten kreator itu sebetulnya, dirimu ya. Jadi dalam arti kata konten kreator itu sekarang lumayan banyak diminati. Kan mirip-mirip kan. Nah, Ya, cuma betul. beda bahasa aja kan. Beda bahasa, benar. Benar kok, Albert. Jadi emang apa, biasanya kalau banyak yang minta bantuan aku soal konten kreator, biasanya kita bikin media planner-nya dulu ya. Ini kita sebulan ini mau Ya. cerita tentang apa nih? Apanya dulu nih yang kita masukin? Nah, itu nanti Iya. jadi ada hasilnya di akhir. Nanti kita outputnya tuh mau apa gitu. Jadi pembicaraannya panjang nih sebenarnya kok, Albert, kalau kita udah masuk ke Ya. bisnis, masuk ke apa yang lain. Dan insya Allah juga tahun ini saya juga mau meluncurkan sekolah untuk storytelling. Oh, siap. Di Sentul. Mohon Di doanya Sentul atau di mana? teman-teman, semoga lancar. Jadi ini storytelling buat parents juga, apa namanya parents yang anaknya masih kecil, bagaimana mereka bisa ngajarin anaknya tadi kayak saya gitu ya, ngajarin makan, ngajarin mandi cepat mungkin, tapi dengan storytelling. Terus ada lagi nanti saya juga masuk ke bisnis yang kayak Kak Albert bilang, kita jadi Iya. content creator itu gimana gitu caranya dengan Iya. storytelling. Bisnis itu nggak hanya content creator, tapi cara presentasi. Nah ini saya juga bisa ke anak-anak, ke mahasiswa gitu ya, karena sekarang kan kebutuhan untuk presentasi itu, public speaking itu kan juga tinggi. Tetapi mungkin bukan dari public speaking-nya, tapi dari bagaimana cerita, mengkemas sebuah cerita itu supaya lebih agak mudah untuk diterima sama audiens gitu. Wah, makasih Bu Rini. Nanti saya sebarkan kalau boleh sama Ko Albert ya, kalau sudah Boleh, udah boleh, di boleh, boleh. launching ini. Boleh, boleh. Boleh banget. Nanti saya bantu broadcast juga ke teman-teman di semua Terima grup. kasih. Nah, atau mungkin ada Itu yang mau sekolahnya di Sentul secara fisik atau online atau gimana? kemungkinan sih online dulu kok. Oh, Jadi kita mau online dulu karena sekarang sejak pandemi kayaknya online itu jadi satu kebutuhan ya, dari mana aja bisa ikut gitu ya. iya. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan tetap ada sesi untuk offline, karena banyak juga yang meminta, banyak yang lebih gampang menerima pelajaran dengan offline gitu. Nanti akan Iya. diberitahukan juga sih. Mungkin akan pindah-pindah juga tempatnya kok, mungkin di coworkers atau apa gitu. Oh Jadi ya, kita oke. jadi lebih banyak yang bisa dijangkau dengan mobile seperti itu. Gitu. Iya. Amin, Dari amin. teman-teman di Zoom ini ada yang mau bertanya atau apa, ada kesulitan apa, terus bisa bertanya langsung ke Bu Rika. Ya, silakan Bertanya Bapak. dong. Ya, silakan. Ya, pagi Bu Rika. Saya Pagi, Bu. Novitri. Mau tanya, ini kan storytelling ini kan sesuatu yang menarik ya memang ya, karena cara menyampaikan kita itu berpengaruh ya, karena teknik communication ya Bu ya. Betul sekali. Nah, itu biasa poin-poinnya apa sih Bu? Yang harus kita perhatikan untuk membuat sebuah storytelling yang baik, misalnya buat penjualan tujuannya gitu, atau presentasi gitu.
Oke, yang pasti tadi ini Bu Novi, tadi saya udah seperti yang katakan tadi, kita mesti lihat ke audiens kita siapa target. Jadi targetnya kita siapa gitu ya. Misalnya kalau targetnya kita anak-anak, berarti ceritanya harus yang tokohnya biasanya gini, anak-anak akan lebih mudah masuk ke mereka kalau kita pakai tokoh fabel. Tokoh fabel dalam arti mereka akan oh iya ya si kelinci ini lucu, oh iya si macan ini gini, itu kalau kita tokohnya audiensnya anak-anak. Tapi kalau misalnya audiensnya orang tua, apa orang dewasa gitu ya, biasanya kita orang dewasa tuh cenderung secara umum ya, I am the center of universe. Jadi maksudnya mereka lebih tinggi di rasa egonya. Jadi kita harus melihat misalnya kalau ibu-ibu gitu, ini ibu-ibu ini butuhnya apa ya? Oh, ibu-ibu yang umurnya 24 sampai 30, mereka nih orang yang masih gamang mau ngasuh anak, biasanya baru ngasuh anak pertama gitu ya. Ini masih bingung. Berarti mereka butuhnya ini, berarti yang harus saya ceritakan ini gitu. Jadi kita lihat dulu dari targetnya. Jadi bukan kita maunya apa, tapi kita lihat targetnya dulu dan bagaimana kita bisa masuk ke target itu lewat kebutuhannya mereka gitu. Jadi kita yang mesti kalau gitu di break out dulu tuh kebutuhan, kira-kira kebutuhannya target kita apa. Nah, dari situ baru saya menyusun ceritanya. Gitu Bu Novi. Jadi kalau kita mau lebih mau ditangkap sama audiens ya, kita harus lihat kebutuhan mereka dulu gitu. Oke, thank you Bu. Sama-sama Bu Novi. Ya, silakan teman-teman jika ada pertanyaan lagi. Jadi storyteller ini ya, telling ini bisa di berbagai aspek dan kadang-kadang ya udah menjalaninya ternyata kan, tapi ketika kita sadari dan kita pelajari lagi akan lebih berdampak. Jadi betul, ini juga betul. Kayak ada juga ilmu copywriting-nya kalau bahasa bisnisnya. Yeah. Copywriting itu jadi menjual tapi tidak secara langsung gitu kan, kayak bercerita. Tapi sebetulnya ngejualan, tapi secara halus gitu kan. Kalau kita jual langsung gitu loh, oh hardcore, maksudnya langsung. Hard selling gitu ya nggak? Ya, hardcore, salah gue. Di hard selling gitu kan orang langsung nolak. Tapi kalau kita menjual dengan bercerita itu enak. Jadi kayak saya pun sebetulnya sudah mempraktekannya. Jadi dalam arti kata menceritakan, oh testimoni, tapi saya bikin cerita dulu atau apa, jadi lebih menarik kayak begitu. Jadi ya itu adalah kunciannya juga bagi juga agen asuransi itu penting. Jadi ada emosinya, ada prolognya, ada apanya, ada emosi yang terlibatnya atau apa gimana. Jadi akhirnya terpantang. Kalau aku positioningnya pokoknya aku adalah penyembuh prana kayak begitu kan. Nah di profesi lain juga berpikir dengan cerita itu, oh aku adalah agen asuransi yang handal misalnya seperti itu atau apa gitu. Nah itu yang harus tertanam dalam cerita, tapi tidak langsung bilang oh gue itu penjual asuransi yang handal loh dan terpercaya gitu kan, enggak. Tapi kan dengan cerita dikemas akhirnya jadi brandnya kita dapet. Nah gitu. Benar-benar kok Abe. Jadi menyentuh rasa, menyentuh hati dari audiensnya juga nih. Itu yang diperlukan gitu. Oh ini ada pertanyaan dari Ibu Patricia Lanti. Saya bacakan ya Bu. Kalau untuk ortu usia 80 sampai 85-an sudah sedikit mengarah pikun dan banyak lupa, suka menyangka pembantunya mengambil padahal dia yang lupa taruh. Gimana tuh ceritanya biar ortu tersebut nggak terus-terusan menyangka pembantu yang mengambilnya. Kalau dia pulang kan repot juga gitu. Oke, kalau Bu Patricia ini emang ini kita ya PR kita untuk yang sedang melayani orang tua yang sudah mulai pikun gitu ya. Karena biasanya orang tua yang sudah mulai pikun ini hanya meyakini apa yang ada di kepalanya dia dan kita agak susah nih untuk membalikkan pikiran mereka. Atau bisa juga ini Bu, kalau saya biasanya kalau sama orang tua itu kita bisa juga kita membiasakan mereka untuk
menaruh di tempatnya, maksudnya ada tempatnya nih, misalnya kalau untuk obat-obatan tempatnya di sini, kalau ada ini, dan kita, Pak, ini, nah ini nih ada obat jantung, obat mah, obat sini, mereka lagi berteman di sini nih Pak, mereka rumahnya di ini, terus pasti kamu tuh ngomong apa sih rumah-rumahan itu? Iya, mereka tuh lagi maunya di sini rumahnya. Jadi nanti Bapak ingat kalau mau cari mereka adanya di rumah yang ini. Di mana, Pak? Kita balik. Di mana rumahnya, Pak? Oh, di sini. Karena biasanya orang kalau sudah mulai pikun kan udah kayak anak kecil lagi ya, berpikirnya gitu. Jadi kita mulai ke pembiasaan dulu. Ke dia gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya nih nyangkanya orang lain yang mengambil, kita juga mesti coba jangan pembantu ini kira-kira nih tadi jalan kemana ya Pak? Bapak jalan kemana? Mungkin nggak ada di situ. Enggak, pasti diambil. Loh, kan tadi kan udah ini, kita ngikutin dulu nih, Bapak tadi kemana. Tapi emang butuh effort lebih sih, Bu Patricia, kok untuk menghadapi orang tua dengan umur yang lebih lanjut ya, karena itu karena mereka biasanya sudah kayak punya pola pikir yang kita juga susah ubah gitu ya. Mungkin kita lebih memberikan pengertian kalau si pembantu ini baik, itu dulu pengertian, kita ceritakan kebaikan si Mbak ini gitu ya. Biasanya kan orang kalau udah asumsi itu susah sekali untuk mengubah asumsinya itu gitu. Jadi yang pertama kita ubah itu di asumsinya dulu aja diubah. Jadi kita selain tadi ini barangnya kita taruh gitu ya di tempat yang sama. Lalu yang berikutnya adalah kita mencoba mengubah asumsi ayah ibu kepada pembantu. Jadi kita ceritakan si pembantu ini membantu sudah kemarin dia baik loh, kemarin misalnya yang sepele aja, misalnya ada kucing Pak jatuh di got sama si Mbak akhirnya diangkat, kasihan deh kucingnya, sekarang kucingnya udah nggak apa-apa. Jadi tanpa ini si Mbak ini baik banget tuh sama Bapak gitu, nggak kita jangan cerita ke situ, tapi ceritanya yang lain dulu. Terus misalnya kemarin iya ternyata ada piring piringnya itu sompal, untung si Mbak ngeh juga, akhirnya piringnya disimpan tuh Pak, nanti kalau Bapak pakai nggak ini nanti kan bisa luka ya Pak semuanya ya. Jadi kita mulai memasukkan sedikit demi sedikit cerita tentang kebaikan si Mbak itu. Pasti awalnya akan ada perlawanan karena asumsinya udah si Mbak tuh jelek gitu ya, si Mbak tuh tukang nyolong, si Mbak tuh tukang ini gitu. Nah, itu yang mesti kita coba ceritakan tentang kebaikan si pembantu kita gitu. Jadi, kemarin kan udah kotor banget tuh Pak ya, dilapin loh sama si Mbak gitu. Tapi juga minta tolong si Mbaknya juga, misalnya Mbak kamu itu tolong dibersihin dong, nanti aku ceritain ke ayah gitu. Kan kadang-kadang pekerjaan rumah tangga itu kalau kita lakukan biasanya orang nggak ngeh, tapi kalau nggak dilakukan itu yang serumah protes. Benar nggak Bapak Ibu? Ini pengalaman pribadi nih sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Kadang-kadang kita udah ngelapin satu rumah gitu tuh nggak ada yang ngeh karena ngerasanya ya sudah harusnya begitu gitu. Tapi begitu ada satu aja kotor atau apa tuh biasanya suka ada yang protes. Kenapa sih ini kotor banget gitu? Padahal kalau bersih nggak ada yang protes. Nah, itu yang kita mesti ceritakan juga bahwa sebenarnya sudah dia lakukan sehari-hari itu juga sudah kebaikan gitu. Jadi kayak misalnya baju nggak dicuci gitu. Kalau protesnya panjang banget. Tapi begitu baju kita cuci juga nggak bilang terima kasih. Itu yang mungkin bisa kita bisa Bu Patricia lakukan ke ayah atau ibu, bisa nih baik nih si pembantu gitu. Iya sama-sama Bu Patricia, semoga membantu ya ide-idenya. Emang PR sih Bu, tapi semoga pelan-pelan bisa mengubah. Bu Rika, thank you. Bu Rika, mau tanya nih boleh? Thank you, benar-benar menginspirasi nih. Storytelling itu bisa mengubah orang gitu ya, cara berpikir,
cara dia pola hidupnya, pola makannya dengan storytelling. Misalnya kalau kita cerita nih storytellingnya, dia tuh kisah nyata misalnya. Oh dia tuh karena habitnya begini, terus akibatnya begini, kan efeknya begini gitu. Yang agak menyerempet yang akhirnya efek sampingnya kurang baik lah gitu. Nah kalau kayak begitu, kita kan ada pesan tersirat dalam cerita kita kan, yang akibatnya itu, nah misalnya itu negatif atau apa, akhirnya meninggal gitu, atau itu kebanyakan orang kenapa ada reject ya? Karena biasanya yang kita ceritakan itu nggak sesuai sama kebutuhannya dia, Bu. Apalagi kalau kita yang kita misalnya Bu Ivon itu reject-nya orang gini, saya nggak butuh itu kok, kenapa aku ditakut-takutin, kenapa aku di ini. Nah, karena kita nggak kena nih ke dalam, istilahnya ke dalam hatinya dia gitu ya, yang mau kita ceritakan gitu. Mungkin bisa dilihat bagaimana kayak di kemasnya gimana tuh? Misalnya dia makan obatnya, contohnya nih ibu saya, dia sering banget kalau dikit-dikit tuh demennya obat misalnya. Efek sampingnya kan jadinya mahnya kan bocor bener. Gitu ya. Nah, aku kan sering bilang nih, efek samping obat itu luar biasa loh, bisa menyebabkan kematian bla 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 gitu ya. Terus ini contohnya nih, ada yang begini-gini, terus akhirnya meninggal gitu. Habis aku kan maunya jangan terlalu obat gitu loh. Jangan obat terus gitu ya. Iya, jadi ceritanya kan jadinya horor gitu ya. Jadi tapi mau nyadarin supaya jangan makan obat terlalu, makan aja makanan sehat, buah-buahan atau pola makannya yang sehat tuh kita nggak sakit gitu loh, sama gerak badan gitu. Ya benar. Gimana tuh nyampeinnya? Ini terjadi sama ayah mertua saya sih. Dia juga sampai operasi usus karena sangat-sangat percaya obat. Jadi semua obat diminum sama dia. Walaupun obatnya dari dokter ya. Tapi kita bilang, Pak, kalau udah nggak ngerasain itu jangan diminum lagi gitu. Dan dia tetap pokoknya kalau udah ini harus diminum gitu. Cuman akhirnya kalau suami saya dia ini bilang, Pak, sebenarnya kenapa sih Bapak ngotot mau minum obat itu? Akhirnya dibalikin sama suami saya. Terus baru tuh Bapak ya kan, jadi Bapak itu ngerasa kalau nggak minum misalnya obat jantungnya pasti besoknya akan terjadi apa-apa gitu. Terus sebenarnya kan yang enggak juga gitu, kalau jantungnya sebenarnya sudah dinyatakan bagus sama dokter dan nggak perlu lagi obat itu. Jadi mungkin bisa dikorek dari ini Bu Ivon, kenapa ibu merasa butuh untuk minum obat, selalu minum obat. Itu yang kita tanyakan dulu ke ibu. Misalnya dia itu kayak ayah mertua saya nggak percaya diri kalau nggak minum obat, akan ngerasa besok tuh kiamat kalau nggak minum obat gitu. Nah itu jadi dari situ kita bisa ternyata pikirannya dia itu, dan itu pasti kalau orang sudah merasa dia nggak akan selamat tanpa obat, kita akan susah kalau cuman bilang lepasin obatnya, karena dia ngerasa itu yang dia pegang gitu. Mungkin dari ibu bisa cerita kenapa dia merasa wajib minum obat. Nah nanti baru tuh Bu Ivon bisa dikorek gitu ya. Oh ternyata mungkin ada hal lain yang ibu pegang keras. Nih yang kita di meditasi juga belajar, ada sesuatu yang kita pegang keras-keras kadang-kadang itu yang malah bikin sakit. Nah itu yang jadi biarkan ibu yang cerita dulu nih kenapa ya suka minum obatnya nah dari situ baru di Bu Ivon mungkin bisa cerita gini dari ceritanya. Ibu tahu nggak kayak misalnya kenapa pantai itu walaupun sama-sama laut tapi pantai lama-lama bisa kegerus. Iya, karena ini kan ada gerakannya. Nah, terus kita bisa cerita pura-puranya nih ini pantainya jadi makin ini. Nah, nanti kalau misalnya kita nggak kasih halangan nih Bu di pantainya, wah daratan kita tuh bisa makin kecil gitu. Nah, sama nih Bu, kayak Ibu minum obat.
kebayang nggak sih lambung kita tuh yang halus gitu, dan selama ini ibu makannya gimana? Apa yang kita jaga buat ngelindungin lambung kita? Nah, tapi kan obat itu buat ngejaga. Obat itu kan menjaga yang lain, Bu. Tapi yang si lambungnya ini, apa yang harus kita lakukan ya, Bu, untuk menjaga lambungnya Ibu? Mungkin kalau dibalik seperti itu, dia akan berpikir, oh iya ya, ternyata apa yang mesti dilakukan. Nah, baru tuh jadi berdiskusi, dari diskusi itu nanti baru lebih gampang untuk masukin ke ibu apa yang kita mau. Jadi nggak hanya ini, tapi dari hasil diskusi itu, Bu Ivon. Karena sebenarnya berdiskusi itu tuh sebenarnya esensi juga dari storytelling. Jadi kita ngorek dulu ibunya, kenapa sih ibu nih maniak banget sama obat. Gitu. Apalagi kalau dokter yang bilang, kan ini dari dokter. Ya tapi kan udah 4 bulan kita ke dokter udah sembuh karena iya kan dokter suruh minum ini mahnya. Lah kan sekarang udah sembuh mahnya gitu. Iya tapi dokter kan suruh minum. Lah dokter juga 2 minggu mama, aku bilang gitu. Ya, susahnya dengan orang tua yang punya asumsi begitu ya, Bu. Ini ayah saya juga gitu tuh, ayah mertua tuh yang ya kan pokoknya dokternya bilang nggak apa-apa, yang sebenarnya nggak apa-apa, walaupun sebenarnya sekarang yang udah efeknya itu gitu. Jadi kita kadang-kadang, aku juga minta tolong si dokternya lagi untuk bilang ke ibu, bilang ke bapak, dokter tolong dong bilangin ini sebenarnya nggak harus tiap hari gitu, nggak harus ini gitu. Karena biasanya dia kalau udah percaya sama satu orang maunya itu ya, kalau ayah. Iya betul ya, itu dia. Aku Jadi ajakin ke dokter lagi nggak mau lagi. Aku supaya stop gitu, supaya stop. Kadang-kadang saya makanya suka manggil-manggil gitu. Ya udah ke dokter gizi lagi dah gitu. Atau pergi kemana? Nah yang datang ini saya suruh ngomong karena dia akan percaya gitu. Ya itu Ya, bisa juga Bu Ivan kayak gitu. Kadang-kadang sama deh kayak kita dulu waktu kita remaja ya, kita sama orang tua kadang-kadang kalau orang tua yang ngomong itu resisten duluan gitu, kalau orang lain yang ngomong malah kita dengerin gitu. Mungkin ya dari situ juga tuh awalnya kita emang lebih resisten sama anak, sama orang tua gitu. Jadi tapi yang penting dikorek dulu, kenapa dia ngerasa butuh banget, apa hanya karena perkataan dokter atau jangan-jangan ada hal lain yang dia takuti gitu ya. Itu yang bisa dikorek dulu supaya biarkan dia bercerita supaya kita bisa masuk gitu. Jadi intinya dulu yang mesti kita korek, Bu Ivon, untuk merubah pikiran orang ya di situ. Iya Bu, thank you. Iya sama-sama Bu Ivon. Nanti saya japri ya. Ibu. Boleh Bu, silahkan. Mau tanya boleh ya Ibu? Oh Bu Awik ya, masih boleh Kak Albert ini? Oh ya, boleh, silakan. Ya silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya mau memperjelas dulu nih. Berarti storytelling sama copywriting itu sejenis, sama atau ada perbedaan? Bedanya gini, kalau copywriting kan kita dalam bentuk tulisan ya Bu Awik ya. Tapi sebenarnya yang dilakukan sama copywriting itu juga salah satu bentuk dari storytelling. Gitu ya. Oh, oke. Oke. Gitu, jadi yang kedua, saya mau ini lagi. Berarti ketika kita mau melakukan storytelling, kita harus mampu dulu menggali hot button-nya orang itu atau why-nya, sehingga storytelling yang kita masukkan nanti bisa sesuai dengan kebutuhan gitu. Betul Bu Awik, betul banget. Jadi memang kita tergantung audiensnya. Jadi kemampuan bercerita harus diawali dengan kemampuan bertanya dulu nih Bu, berarti ya. Bisa untuk menggalinya bagaimana? Kalau saya sih biasanya sebelum ketemu orang, saya berusaha mengumpulkan info tentang orang itu dulu. Kalau saya belum pernah ketemu langsung gitu ya, saya mungkin tanya sama teman saya yang yang kenal sama dia. Jadi atau ya itu bertanya sama audiens apa nih, oh ternyata ini gitu. Nah ini jadi kita menggali dulu itu umurnya berapa, dia dari tingkat ekonomi mana, karena tingkat ekonomi itu memang cara kita menyampaikan itu tergantung tingkat ekonominya gitu. Jadi kalau saya
kalau saya ke anak SD negeri sama ke anak SD internasional ceritanya beda. Karena mereka sama pemilihan bahasa mungkin ya. Yes, betul Bu. Pemilihan kata-kata. Jadi emang ya sebenarnya storytelling ini sederhana tapi kompleks itu ya, sesuatu hal yang sederhana tapi sebenarnya kalau kita mau melakukannya secara profesional ya kompleks juga kayak gini Bu Awik, kita mesti tahu gali dulu. Nah itu nanti kalau kita sudah punya bekal, Bu Awik udah tahu nih, oh nih Bu Rika nih umurnya di atas 40, terus ekonominya asal dari sini, tinggalnya di sini. Oke, kira-kira nih kebutuhannya ini, kita baru bisa mengira-ngira. Nah itu nanti, jadi dari Ibu, benar Ibu bertanya dulu sama dia, kita ngobrol dulu. Jadi dari hasil ngobrol itu ada info tambahan, baru kita bisa masukkan ke storytelling tadi, gitu. Jadi Betul. Satu lagi Bu, satu lagi, ada ide nggak? Jadi saya itu berbisnis yang harga produknya nggak murah ya. Kenapa nggak murah? Karena memang ada teknologinya yang berbeda. Jadi teknologinya itu yang ada di dalam produk itu yang membuat produk ini sebenarnya berbeda dengan produk lain dan menjadikan harganya mahal. Persoalannya saya adalah orang ada mental block atau ada pikiran dulu nih udah mahal gitu. Jadi jadi untuk masuk sayanya agak bingung ketika orang udah ada mental block mahal, ditambah lagi kan ini MLM gitu. Jadi udah ada negatif itu, stigma itu yang membuat saya akhirnya saya paham nih, saya nggak boleh hard selling gitu ya. Saya nggak boleh cuman kasih produk knowledge terus kemudian branding diri saya dengan tadi brutal gitu kayak kata OAD. Tapi buat masuk aja udah susah Bu. Padahal ini misalnya saya mikir ini dia potensial buyer atau potensial partner gitu. Gimana? Ada ide nggak ya Bu? Terima kasih. Kebetulan kita bergerak di bidang yang sama ya Bu. Berarti saya juga menjual barang-barang yang mungkin buat beberapa orang mahal banget gitu. Cuman berarti kita belum bisa menyentuh kebutuhannya orang itu sih Bu. Kadang-kadang kan kita asumsinya ini orang cakep banget nih, bisa nih mampu nih duit ngeluarin uang 3 juta, 5 juta buat beli produk gitu ya. Tapi begitu kita masuk, mahal, udah dia tetap aja berjengit, mahal gitu. Nah, mungkin yang emang nggak bisa sekali jadi Bu, tapi kita bisa dari misalnya itu kebutuhannya dia apa dulu nih. Kalau misalnya dia nggak sakit atau nggak apapun gitu, berarti kita nggak bisa masuk dari situ gitu. Berarti kita masuknya mungkin dari kebutuhan uangnya dia pingin jalan-jalannya mungkin atau apa gitu. Atau jadi biasanya kan kalau MLM kan ada hadiah yang lain tuh Bu, jalan-jalan apa atau nah mungkin dia nggak butuh produknya tapi dia butuh bisa keluar negeri gratis. Nah, itu hot buttonnya gitu tuh yang mana gitu. Nah, terus biasanya kalau dia udah mikir, iya ya, aku cuman keluar uang 3 juta, cuman nanti aku ngajakin teman-teman, tapi aku nanti bisa ke Vietnam, bisa ke Paris. Gitu. Oh iya benar. Nah, itu jadi butuhnya dia kan di situ gitu. Nah, jadi dia nggak akan ngelihat itu sebagai hal yang mahal karena tujuannya dia lebih besar gitu. Atau misalnya kalau dia misalnya sakitnya kita juga bisa bilang di breakdown Bu, misalnya harga produknya Ibu misalnya 3 juta gitu ya. Banyak orang bilang harga produk tuh 3 juta tuh mahal banget. Tapi ini kira-kira bisa dipakai berapa lama si produknya ini? Oh, ini jangka waktu pemakaiannya 20 tahun gitu. Berarti 20 tahun dibagi 3 juta 3 juta dibagi 20 tahun itu kan sebenarnya suatu hal yang murah gitu. Jadi itu yang mesti dibalik dari situ Bu Awik. Kalau saya. Karena kalau kita cuma bilang ini barang murah, ini kita perlu, tapi ke orang yang nggak perlu, dia nggak akan beli. Gampangnya gitu, dia nggak akan beli. Jadi tricky juga sih kalau kita berbisnis itu ya emang hot buttonnya yang mesti kita gali dulu, kita cari dulu, baru kita bisa masuk dari kita. Siap. Kalau boleh tahu Bu Rika bisnisnya apa jualannya? Saya di produknya MCI Bu, masih menjual. Oh oke. Iya siap. Terima kasih. Ya mirip-mirip harganya. Mirip-mirip ya. Saya dinuskin soalnya Bu. Oh gitu, oke. Terima kasih Bu Rika. Ya, sama-sama Bu.
Lancar terus ya Ibu. Amin, sama-sama ya Bu. Ya. Bu Rika ditutup dulu secara resmi kalimat penutupnya, kemudian nanti diteruskan non formal nggak apa-apa. Jadi kan kalau YouTube enakan 1 jam biar orang nggak Ya, bosan. Gitu. Oke, terima kasih Kak Albert. Mungkin ditutupnya dengan ini ya. Sebenarnya saya akan bilang bercerita itu sesuatu hal yang sederhana, mudah, dan menyenangkan gitu. Jadi kita nggak perlu membuat sesuatu tuh rumit dulu. Jadi dari hal-hal sederhana, hal-hal sehari-hari itu bisa kita ceritakan dan menyenangkan bagi semua orang. Karena kalau kita berceritanya nggak menyenangkan, biasanya juga orang menerima juga nggak akan senang. Jadi kita harus bercerita dari hati yang senang, dari hati yang tulus gitu ya. Kita berbagi dengan tulus. Biasanya itu akan nyampe ke audiens dengan perasaan yang senang juga, dengan perasaan yang tulus juga, dan mereka dan kita sama-sama berbagi sesuatu lah di cerita itu. Kadang-kadang saya suka yang saya senang adalah saat saya bercerita banyak anak-anak atau apa yang berterima kasih dengan cara memeluk saya gitu ya di akhir cerita. Karika, terima kasih. Hari ini aku bahagia sekali mendengar cerita Karika. Itu adalah suatu hal yang tanpa uang gitu ya, kayaknya nggak ada uangnya, tapi membuat hati saya jadi hari itu juga bersenang-senang. Bahkan kalau saya meditasi itu salah satu yang saya suka masukkan ke bayangkan peristiwa menyenangkan adalah peristiwa itu ketika ada anak-anak berterima kasih kepada saya karena hari mereka menyenangkan mendengarkan dongeng. Jadi kita untuk bercerita sama orang mungkin nggak boleh dengan asumsi kita akan pokoknya orang mesti terima jelek atau buruk, tapi kita bagaimana kita bisa membuat hati audiens kita itu menjadi gembira juga hari itu. Itu yang mesti kita tanamkan sih ke AB. Semoga para Bapak Ibu yang ada tadi sudah bersama selama 1 jam ini bisa melakukan itu di kehidupan sehari-hari dan berbagi hal-hal yang menyenangkan ke semua orang. Itu Kak Abe. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih, thank you. Ditunggu untuk kelas-kelasnya atau apa, infokan saja kayak begitu. Terima kasih Kak.